Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat dan saat kita bersama di acara Dialog Palembang pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bergerak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi hari ini bisa bersama kembali di acara Dialog Palembang pagi ini, hari Rabu 15 Februari 2023. Dan bergerak seperti kita sampaikan melalui warta berita pukul 6 tadi, bahwa pukul 8 kita akan memperdalam kembali informasi kita sampaikan berkaitan dengan Palembang Darurat Cagar Budaya. Dan pendengar, alhamdulillah pagi hari ini dua narasumber kita sudah hadir di studio Pro 1 R Palembang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang akan kita hadirkan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, Anda juga kami ajak untuk berperan serta di acara dialog ini di line telepon di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik bergerak, langsung saja kita akan kenalkan dua narasumber kita yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukannya hari ini melalui Pro 1 R Palembang. Kita kenalkan dulu narasumber kita yang sudah ada di studio. Yang pertama yang sudah tidak asing, iya ini kita akan sapa dulu yang pertama Kak Febri Alintani. Iya, assalamualaikum Kak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Febri? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Baik, yang kedua kita juga akan menyapa narasumber kita yang ada di pagi hari ini bersama narasumber kita yang kedua ini, yakni Kak Wahyu. Assalamualaikum Kak Wahyu. Mbak. Ya, apa kabar Kak Wahyu? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya baik. Pendengar, tema kita hari ini adalah Palembang Darurat Cagar Budaya. Nah ini kita ke Kak Wahyu dulu nih sebelum ke Kak Febri Alintani ya. Baik Kak Wahyu, kita ingin tahu dulu nih cagar budaya khususnya di Sumatera Selatan ini bisa dikatakan jumlahnya nih sudah mencapai angka berapa nih Kak Wahyu, dan juga yang masuk kategori yang memang terlindungi dan tidak masuk kategori darurat ini apa nih, bisa kita dengarkan nih dari Kak Wahyu. Iya, makasih Mbak. Iya. Cagar budaya yang ada di Sumatera Selatan ini sangat banyak ya, sangat banyak. Termasuk ODCB di dalamnya, objek diduga cagar budaya. Jadi step awalnya adalah ODCB, itu mungkin ribuan yang ada di Sumatera Selatan, baik itu benda maupun situsnya sendiri. Nah terus kalau cagar budaya mungkin baru yang didaftarkan dan sudah ditetapkan hanya sedikit. Hanya sedikit ya Kak Wahyu ya? Ya mungkin terkendala TACB di kabupaten kota tidak semua memiliki. Baik. Begitu. Baik. Pendengar, ini kita berbicara langsung dengan Dr. Wahyu Rizky Adivani SSMM, Kepala Kantor Arkeologi Sumatera Selatan atau yang kita kenal dengan BRIN ya Kak Wahyu ya. Siap. Iya, baik. Kemudian ke Kak Febri Alintani, saya ingin bertanya langsung nih dengan orangnya langsung pas banget kayaknya hari ini. Gimana Kak Febri, hasil 2 kali demo damai kemarin loh, ini kita pengen tahu nih hasilnya seperti apa nih. Pertama saya ingin jelaskan dulu tentang pengertian darurat cagar budaya. Iya, silakan Kak Febri. Ini isu yang kita buat untuk menyatakan bahwa Palembang sekarang betul-betul darurat cagar budaya. Iya. Hampir seluruh cagar budaya tidak terpelihara. Hampir ya seluruh ya Kak Febri ya. Dalam kategori bangunan ada 209 menurut data. Ya, 209 cagar budaya yang ada dan hanya satu yang disertifikasi.
Hanya satu Hanya dari, satu. iya. Itu pun dibunuh gitu ya. Iya, Cinde, iya, Cinde baik. ya. Cinde. Hari ini disertifikasi, dalam waktu yang dekat dihancurkan. Iya. Artinya Cinde dilahirkan untuk dibunuh Waduh. dari 209. Iya, Itu kata-kata itu kategori luar biasa. bangunan saja ya. Kategori bangunan ya. Terus ada kategori benda, ada kategori situs, ada kategori struktur, dan ada kategori kawasan, Iya. gitu ya. Nah, kita melihat dari media, misalnya banyak masyarakat melaporkan hampir setiap waktu akhir-akhir ini bangunan-bangunan itu Iya. atau situs-situs itu ada yang rusak gitu. Ya, kita dengar misalnya makam Kramojayo dirusak. Iya. Satu. Yang kedua, ada gua Jepang muncul juga di medsos yang sudah ditutupi belukar sehingga menjadi hutan gitu. Dan juga yang lain, dan saya juga sering bisa berkunjung ke makam-makam itu. Hampir rata-rata tidak terawat. Tidak terawat. Dan terakhir yang paling mengenaskan adalah Balai Pertemuan. Balai Pertemuan, iya. Kita Ah. semua hampir tahu ya Kak ya, Ya. Balai Pertemuan. Balai Pertemuan ini dibangun di masa Belanda, Zaman Belanda. disebut Gedung Society. Society, iya. Dan pada waktu itu Belanda memang membangun di beberapa kota, dimulai dari Batavia, dan kemudian Palembang juga kebagian membangun society atau tempat sosialita, persosialisasi orang Belanda. Iya. Itu dibangun 1928, dan dimanfaatkan juga ya. Kalau sosialita ada kesenian, ada kegiatan dansa-dansa Belanda dan sebagainya pada waktu itu. Di sana. Oke. Masa kemerdekaan digunakan gedung itu betul-betul seperti itu sama. Balai Pertemuan, jadi ada seminar, ada diskusi, ada kegiatan kesenian, ada kegiatan kebudayaan dan lain sebagainya. Iya. Sampailah pada masa Edi Santana. Di Santana kemudian gedung Balai Pertemuan itu digunakan untuk kantor polisi Pamong Praja, Pol PP. Pol PP saat itu, iya. Lalu di masa Romy Harten awal itu dia dimanfaatkan untuk dikelola oleh pihak ketiga. Ya, menjadi Kuto Besak Benteng, Kuto Besak Teater Restoran, KBTR. KBTR, iya. Ya. Nah, 2019 dikembalikan ke pemerintah. Jadi Balai Pertemuan itu artinya di bawah penguasaan pemerintah setelah dikembalikan. Ya, di bawah penguasaan di dalam kawasan pemerintah kota, karena tidak jauh dari kantor wali kota, dan di kawasan Cagar Budaya Benteng Kuto Besak, BKB. Ya kan? Iya. Betapa itu betul-betul aman harusnya gitu ya. Seharusnya betul-betul aman. Di bawah kekuasaan pemerintah, di penguasaan pemerintah, di kawasan BKB, di kawasan kantor pemerintah kota. Iya. Tapi kami kemarin ke sana begitu mengenaskan. Karena kusen tembesu yang luar biasa kuatnya itu, Iya. dan kemudian menempel di bangunan Belanda, semen itu habis terjarah. Iya. Hampir semua habis. Sangat disayangkan Intinya. ya Kak Febri. Dan itu perusakan cagar budaya Betul, dalam undang-undang. iya. Nah, karena itu kami berkesimpulan, dan memang harus dinyatakan sekarang bahwa Palembang darurat cagar budaya. Cagar budaya. Dengan demikian, maka harus ada tindakan-tindakan darurat juga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena itu nanti kita akan dorong pemerintah, mungkin DPR dan berbagai stakeholders untuk bersama-sama kita duduk menanggulangi darurat cagar budaya ini. Iya. Nah, gitu. Nah, karena itu kemarin kami aksi. Jadi hari Rabu 8 ya. 8 Februari Februari. kami aksi ke pemerintah kota yang pada waktu itu cuma darurat, tapi sekarang menambah satu lagi yang paling darurat itu adalah Balai Pertemuan, saya kira. Nah, yang kedua kita aksi bersih-bersih di hari Minggu itu di Balai Pertemuan, dan kemudian pentas seni di sana. Pentas seni. Dengan harapan kita agar nanti kalau dimanfaatkan setelah dipugar, Balai Pertemuan itu akan dimanfaatkan lagi untuk fungsi semula, adalah fungsi kesenian. Dan saya dengar pemerintah kota atau wali kota sudah MOU dengan Basnas, dan saya kira itu nganar kalau bahasa Palembang, atau tidak tepat.
Kenapa Kak Febri? Ya. kawasan budaya. Sebaiknya ya kalau itu kampus budaya dan kalau mereka berperspektif kepariwisataan, Iya. itu jadi gedung kesenian. Artinya nanti kalau ada wisatawan datang ke BKB, ke sekitar tempat, kan ada pertunjukan kesenian lebih menarik Iya. daripada orang melihat bayar zakat misalnya di sana. Ya kan gitu. Tempat lain saja saya kira yang Basnas itu. Kemarin kami pasang spanduk disegel dalam tanda petik, bangunan ini untuk gedung kesenian Palembang. Oke. Tetapi kemudian malam itu sudah dilepas, kemarin dipasang gedung ini untuk kegiatan kantor Basnas atau Islamic Palembang Center. Nah, jadi itu memang dimanfaatkan untuk keagamaan itu. Boleh saja keagamaan, tapi dalam sejarahnya dan dalam lokusnya saya kira tidak tepat untuk itu. Karena itu ya saya kira latar belakang kenapa kami mencetuskan isu Palembang Darurat Cagar Budaya. Palembang, iya Darurat Cagar Budaya. Iya. Baik Kak Febri, jadi ini nanti akan ada tindak lanjut ke depannya Kak Febri diharapkan seperti apa nih Kak Iya, Febri? tindak lanjutnya itu. Kalau ada Palembang Darurat Cagar Budaya, maka tindakan ke depan adalah tindakan darurat semua. Iya. Artinya, misalnya kalau hari ini kebijakan belum berpihak atau baik anggaran maupun kebijakan lain, maka tahun ini harus berpihak. Satunya misalnya harus memugar kembali balai pertemuan sesuai kaidah Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 atau perda yang mereka buat, perda nomor 11 tahun 2020 juga isinya sama, bahwa harus dipugar kembali. Nah, pemugaran itu juga tidak sembarang dipugar. Nanti kita khawatir kalau diserahkan ke Basnas misalnya. Oh, Basnas sanggup memugar itu. Nanti bahan yang digunakan untuk kusen itu ya bahan kayu merantih misalnya, atau kayu-kayu lain, atau justru ditutup semua dengan semen. Bisa saja seperti itu, dan itu utama merusak. Nah, saya kira kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti itu, yang merusak bukan orang lain, adalah pemerintah kota sendiri. Iya, baik. Gitu. Baik, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung silahkan, kita sudah buka line teleponnya di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Silahkan pendengar, ada dua narasumber kita yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Yang pertama adalah Kak Dr. Wahyu Rizky Arifani SSMM, Kepala Kantor Arkeologi Sumatera Selatan atau BRIN. Kemudian yang kedua, Kak Febri Alintani, Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya. Baik, kita ke Kak Wahyu nih. Kak Wahyu, kalau berbicara soal arkeologi ini Kak Wahyu, setiap daerah nih pasti punya kekhasan sendiri ya Kak Wahyu ya, berkaitan dengan cagar budaya atau arkeologi. Nah, apakah di Sumatera Selatan ini arkeologi atau cagar budaya ini memang punya ciri khusus yang membedakan dengan daerah-daerah lain nih Kak Wahyu, sepengetahuan dari Pak Wahyu sendiri ini? Ya, makasih Mbak. Ya. Jadi izin nih, saya menambahkan Kak Febri tadi. Jadi sebenarnya ODCB yang sudah didaftarkan teman-teman di kota, Dinas Kebudayaan Kota Palembang itu ada sekitar 463. Lebih banyak ya? Iya, yang didaftarkan objek Yang diduga didaftarkan. cagar budaya yang di dalam sistem Regnas ya. Dalam beberapa Iya. kategori. Ya, Regnas betul. Yang lolos 220, yang ditetapkan yang pertama Cinde di tahun 2017, terus ada Kompleks Makam Geding Suro yang baru-baru ini yang tertanggal 30 September 2022 kalau nggak salah. Ya, itu ada 4. Jadi ada Kompleks Makam Geding Suro, Kompleks Makam Kawah Tengkurup, Sabokingking satunya, terus Prasasti Bom Baru. Nah, ini bendanya ada satu ya. Nah, dalam arti seperti ini. Sebenarnya Pemda ini sudah saya netral ini ya. Yeah. BRIN ini kan netral karena saya periset, Yeah. saya peneliti, dan saya melihat dari kacamata saya dan kacamata Badan Riset. Dulunya memang kita di Balai Arkeologi di bawah Kementerian Pendidikan. Perpindahan nomenklatur di 2022 kita berpindah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, jadi menurut saya sebenarnya tindakan dari Kak Febri dan teman-teman itu lumayan bagus karena itu menggugah teman-teman yang lain. Ini menggugah. Kalau enggak kita ini kan kalau tidak disentil kan susah Tidak bergerak untuk gitu. tidak bergerak. Iya.
memang dari beberapa kasus saya mengamati terus ini di Palembang, terutama sebenarnya ada 3 kasus besar yang mungkin ya ada yang jalan, ada yang jalan di tempat dan ada yang masih belum. Iya. Yang pertama misalnya terkait BKB kemarin kayak gitu. Oke, sudah deal ini, sudah dibereskan oleh kawan-kawan dari TACP provinsi saat itu. Nah, terus yang kedua adalah Ampera. Iya. Yang kabarnya mau dibikin lift. Oh, lift ya, saat betul. itu. Dan saya agak kurang ini juga kenapa pimpinan kita langsung menyetujui itu. Semestinya harus ada kajian dari segi sejarah atau budayanya sendiri. Kayak mana sih Ampera itu. Nah, terus yang terakhir ada Kramajaya. Sebenarnya Kramajaya ini saya pernah dilibatkan di tahun 2020 menjadi tim verifikasi dalam kota. Dan saya sudah membuat rekomendasi, sebenarnya dia sudah masuk di dalam Reknas, sudah terdaftar. Kemudian saya registrasi dan saya lihat memang ada beberapa kekurangan. Tidak saya tolak, tetapi tolong diperbaiki. Dalam arti ada syarat-syarat yang belum terpenuhi saat itu. Dan alhamdulillah beberapa kemarin sudah jalan itu, Kak Febri. Sudah jalan, ada rekomendasi. Ya, nah ini nanti akan saya teruskan ke Dinas Kebudayaan Kota, walaupun saya sudah tidak jadi verifikator kota lagi saat ini, tetapi karena wujud saya tanggung jawab saya di verifikator di 2020. Oke, saya akan selesaikan Kramajaya saat ini. Nah, selain itu tim TACB Kota Palembang ini berakhir masanya itu 31 Desember 2022. Jadi untuk saat ini tim TACB itu tidak bisa kalau ketika dia darurat. Nah, lewat Direktorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Kebudayaan, nanti di bulan 5 ini insya Allah akan diadakan sertifikasi untuk TACB se-Indonesia. Nanti sementara itu provinsi juga menganggarkan itu untuk TACB yang ada di seluruh Sumatera Selatan. Jadi akan disertifikasi. Nah, nanti saya dengar dari berita itu kalau Pak Kadis bilang 70% orang di luar dari instansi, sisanya baru dari. Kak Wahyu, mohon maaf dipotong dulu, ada pendengar kita mau gabung. Iya, kita silakan. Sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Anca. Anca. Di KM5. Anca di KM5. Silakan Anca. Izin bertanya nih buat bapak-bapak pagi hari ini. Palembang ini kan banyak menyimpan cagar budaya, tapi gaungnya ini jarang terdengar. Nah, bagaimana sih kita ini menonjolkan cagar budaya yang ada di Palembang ini? Kayak misalnya di Jawa tuh kan mahasiswa rakyat-rakyatnya tuh disuruh untuk masuk ke cagar budaya, contohnya candi-candi dikenalkan gitu loh. Untuk Palembang ini gimana caranya menggaungkan cagar-cagar budaya di Palembang ini? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk Mas Anca di kilometer 5. Nih Kak Febri mau menjawab, silakan ditambah oleh Kak Wahyu. Silakan Kak Febri. Ya. Pertama tentu kita lihat fakta bahwa memang Palembang disebut kota tertua di Indonesia. Dari 682 Masehi sampai sekarang. Tentu menyimpan atau mewariskan juga peninggalan-peninggalan yang disebut cagar budaya itu. Baik tangible maupun intangible. Masuk ke masa kesultanan juga itu. Atau kerajaan Palembang kesultanan, dan kita bisa nikmati sekarang. Pemerintah kota sendiri menikmati cagar budaya itu, digunakan untuk kantor lah, juga di masa Belanda. Gitu ya. Nah, kemudian masuk Orde Lama misalnya, disebut ada Ampera tadi misalnya, ada Cinde yang digusur itu kan pada masa Orde Lama. Intinya 50 tahun umurnya kan. Nah, itu kalau dikelola dengan baik, termasuk makam-makam tadi, makam itu kan akan bermanfaat luar biasa, baik secara ekonomi, sosial, dan identitas sendiri, identitas budayaan. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Yang pertama bertanggung jawab menurut undang-undang ya pemerintah gitu. Karena pemerintah punya kekuasaan, punya uang. Ada keterpanggilan dari atau partisipasi masyarakat juga diwajibkan
bertanggung jawab menurut undang-undang. Jadi kalau Anda perspektif tata negara, yang berkewajiban itu adalah pemerintah, karena dialah yang mengatur gitu. Nah, masyarakat itu memiliki posisi bertanggung jawab. Ada yang ngomong bertanggung jawab moral gitu. Nah, dalam Undang-Undang Cagar Budaya tadi disebutkan kewajiban itu kalau dia menguasai, itu kewajiban. Jadi kalau saya punya benda cagar budaya, saya berkewajiban meliharanya. Kalau tidak, saya serahkan ke negara itu, atau saya laporkan kalau rusak dan sebagainya. Nah, jadi yang menguasai gitu, pemerintah, masyarakat, dan semua kita tentu punya hak untuk menyelamatkan atau punya tanggung jawab untuk melestarikan cagar budaya itu. Dan di mana-mana kota saya kira tentu ada kebijakan itu, apalagi ada undang-undang. Nah, persoalannya kemauan politik kita ada enggak? Kalau melihat di Palembang, saya kira belum ada kemauan politik atau belum ada niat untuk itu. Itu cuma perintah undang-undang saja. Jadi tidak dari hati. Ini undang-undang ada. Jadi kalau nanti dilanggar undang-undang ini, tentu kita akan tidak baik. Maka dibuatlah undang-undang, dibuat perda. Tadi disebut dibuat TACB yang mandul di 4 tahun tidak ada hasil sama sekali TACB itu. Karena dari unsur pemerintah, dari 7 orang 5 unsur pemerintah, itu satu kecurangan juga. Kenapa? Karena kan ini ada biaya. Kalau tidak salah 10 juta satu orang untuk workshop. Nah, nanti daripada diambil oleh orang-orang itu, lebih baik unsur pemerintah aja dimasukkan. Ada 5 orang, jadi anggaran itu digunakan untuk mereka sendiri. Nah, ini curang, dan artinya bukan cuma kemauan politik yang tidak baik, yang tidak ada, tapi juga pada waktu itu ketika membentuk TACB ada niat yang tidak baik gitu terhadap pembentukan TACB itu. Ya hasilnya ini. Setelah 3 tahun kan masa berlakunya, habis Desember kemarin, dan ini sudah tidak ada lagi TACB kota, sudah expired sudah. Jadi ini saya kira, jadi kita tadi kalau dikatakan Wahyu lumayan baik, menurut saya baik, tidak cuma lumayan gitu. Kalau lumayan itu seolah-olah kesan boleh ada, boleh tidak. Jadi saya kira ini harus dikatakan baik, karena betul-betul darurat kita, Pak Wahyu. Jadi Kak Febri, intinya gimana nih supaya masyarakat itu terdengar gaungnya betul. Ya, pemerintah harus gitu. Harus balik ke pemerintah pertama. Ya. Itu menjadi trigger pertama. Kalau masyarakat itu ya tadi posisi dalam undang-undang itu partisipasi. Bertanggung jawab. Gitu. Oke. Itu untuk Anca. Mungkin Kak Wahyu mau menambahkan pertanyaan Anca di kilometer 5 nih. Ya, makasih. Mas Anca, jadi gimana sih kalau kita kayak Mas Anca aja lah, melihat ke Jawa gitu ya? Lihat ke Jawa wajar memang. Karena apa? Yang pertama promosi. Saya rasa Pemda kota, provinsi pun sudah melakukan itu, gencarnya ke sana kemari terkait dengan Ampera, BKB atau yang lain lah, cagar budaya yang lain. Nah, maksud saya benar kata Kak Febri tadi, ya harus dari diri kita dulu, baru menentukan. Sebenarnya ada diri kita, terus masyarakat pendukung sekitarnya mendukung atau tidak, terus pemangku kebijakan ini pemerintah. Pemerintah harus berpartisipasi juga dong. Jangan misal ini tahu-tahu nanti terbentuk TACB baru sudah menetapkan, tetapi pemerintah tidak welcome terhadap itu, susah juga. Terus setelah dicagar budayakan, itu kan paling tidak harus dirawat. Nah, ini nih permasalahan di kita ini kan sama. Jadi kita ini bisa membangun gedung setinggi apapun, semewah apapun gitu. Tetapi perawatan yang kurang, selalu seperti itu. Nah, makanya ketika ditetapkan, ya itu balik lagi itu ke stakeholder yang lain, misalnya DPR. Nah, DPR harus berperan, dan nanti pemerintah kota membutuhkan dana buat perawatan, ya jangan di cut. Kan biasanya suka di-cut kayak gitu. Ini kan saya dengar selentingan yang beredar seperti itu. Nah, jadi peran masyarakat juga tetap. Sekarang udah lumayan loh, kayak ada konten Mang Dayat misal, itu udah dia selalu mengekspos
walaupun ini saya melihat itu di channel YouTube-nya udah sekian ribu, berarti orang menerima itu. Jadi itulah wujud promosi kita untuk secara tidak langsung itu masyarakat loh ya. Nah sekarang dari pemerintah dan dari Masnya sendiri mau nggak meyakini bahwa kita punya ini dan mau mempromosikan, paling nggak ini loh aku punya Ampera, ini loh aku punya BKP, kayak gitu Mbak. Baik, ke Kak Febri nih Kak Febri. Tadi menyinggung masalah kesadaran diri kita. Kalau menurut pengamatan Kak Febri, masyarakat Sumatera Selatan Kota Palembang ini bagaimana nih kepeduliannya terhadap cagar budaya sendiri nih Kak Febri? Ya. Kalau menurut pengamatan Kak Febri sendiri. Kalau mengamati di media sosial cukup banyak mereka ada yang paham. Tapi kan mereka juga tidak kadang-kadang tidak mengerti. Karena kasus-kasus penjualan Krak Jaya, penjualan zuriat-zuriat yang menjual misalnya. Dan juga kasus Pulau Kumaro juga zuriat Kemerogan yang juga sampai hari ini juga belum selesai sehingga tanah itu dibagi-bagi. Baik, Kak Febri agak menjauh ya dari mic-nya ya? Iya, nanti kayaknya. Oke. Cek. Iya, silakan. Ya. Baik. Ada sekarang. Iya. Oke. Nah, itu. Jadi saya kembalikan lagi. Undang-undang itu memerintahkan pemangku pertama. Jadi pemangku kepentingan itu seluruh gitu ya. Tapi yang utama adalah pemerintah. Pemerintah lagi ya, oke. Ya, pemerintah pusat dalam hal ini dan pemerintah daerah. Itu pemangku pertama yang paling bertanggung jawab dan berkewajiban. Itu perintah undang-undang. Nah, dia kalau misalnya masyarakat masih kurang mendapatkan pengetahuan seperti itu, maka harus disosialisasikan, harus diedukasi masyarakat. Baik. Jadi masyarakat mungkin saja ada yang sadar terhadap itu, bahwa kita harus membangun cagar budaya, tapi mereka tidak mengerti apa isi undang-undang. Karena undang-undang pertama didapatkan oleh pemerintah dan disosialisasikan, dan saya melihat sosialisasi itu kurang. Tadi kalau disebutkan oleh Wahyu, ada Mangdaya dan sebagainya, itu partisipasi masyarakat. Iya. Tetapi pemerintah sendiri belum sejauh ini belum terlalu ya, belum maksimal lah. Ada tapi tidak maksimal untuk mensosialisasikan, sehingga membuat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian cagar budaya. Apa yang disebut pelestarian itu? Nah, begitu. Baik. Nah, jadi saya kembali lagi. Dalam kondisi darurat cagar budaya sekarang, saya menagih pemerintah daerah, pemerintah kota untuk membuat kebijakan yang lebih berpihak dan lebih lebih baik dari sebelumnya. Baik, Kak Febri, nanti kita lanjut lagi Kak Febri, juga Kak Wahyu. Silakan berdengar, nanti kita akan undang Anda kembali di line telepon kita di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Basyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Basyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Basyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Basyah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan makam Sentot Ali Basyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.
Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, kita lanjut kembali Dialog Palembang pagi ini dengan tema kita atau topik kita berkaitan dengan Palembang Darurat Cagar Budaya dengan dua narasumber kita. Kita terima dulu, penelpon kita sudah masuk. Selamat, iya terputus. Iya. Coba kembali ya, mohon maaf ini di line telepon kita di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090 bersama dua narasumber kita melalui dialog kita dengan tema Palembang Darurat Cagar Budaya. Ya, ini bersama Kak Wahyu Rizky Adivani SSMM, Kepala Kantor Arkeologi Sumatera Selatan atau BRIN. Ya, selamat pagi. Oh salah Mbak Gio. Selamat pagi. Halo, selamat pagi RRI. Iya, dengan Bapak Alamsyah ya? Iya, betul. Ya, silakan Pak Alamsyah. Ada Kak Febri Alintani juga Kak Wahyu dari Arkeolog. Silakan. Oke, terima kasih. Topiknya menarik. Saya cuma ingin berpendapat bahwa Palembang ini sebenarnya punya potensi yang besar ya, baik itu mungkin cagar budaya yang disebut darurat itu, kemudian sejarah, kuliner. Ya pokoknya Palembang itu punya potensi. Kemudian olahraga, kita punya Jakabaring. Jadi potensi Palembang itu untuk pariwisata dalam hal ini sangat sangat besar. Cuman masalahnya mungkin ke depan perlu pengelolaan dan perlu visi bagaimana Palembang ini ke depan menjadi kota wisata. Selain kota wisata sejarah, kuliner, olahraga, sehingga Palembang dapat dijadikan salah satu juga kota untuk ajang-ajang pertemuan atau MICE. Jadi sehingga dengan dijadikan kota wisata maupun MICE punya dampak yang besar ke ekonomi, kemudian ke tenaga kerja dan lain-lain. Hanya saja sekarang sepertinya agak meredup itu untuk pariwisata itu. Itu mungkin. Yang kedua, saya sebagai warga Palembang sudah lama sekali tidak masuk pasar Cinde itu. Dulu sering belanja di situ, tapi sekarang begitu lewat sana satu macet, kemudian kedua menurut saya. Jadi dulu sebagai Cinde kebanggaan, tapi sekarang jadi begitu kami sebagai warga Palembang. Kemudian yang ketiga, selain darurat cagar budaya, mungkin Palembang juga darurat transportasi umum yang baik, layak, nyaman, tepat waktu. Sepertinya sekarang saya sudah jarang sekali lihat Transmusi itu berseliweran di kota Palembang. Kemudian halte-halte banyak yang rusak juga. Itu mungkin pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lengkap benar ini Pak Alamsyah ya. Kak Febri dulu mau menanggapi? Silakan Kak Febri. Pengelolaan pariwisata oleh Kota Palembang saya katakan juga gagal. Iya. Ya, kenapa gagal? Ya banyak contoh. Misalnya dulu ingin mengelola lorong bahasa kulineri. Terus Sudirman pedestrian. Oh, pedestrian. Pedestrian Sudirman. Terakhir sekarang Lambidaro. Dan banyak hal-hal itu gagal semua tuh. Karena tidak berbasis budaya, tidak berbasis sejarah. Itu karena keinginan dari mereka, kita ingin bikin ini, atau mereka pergi ke Jogja misalnya lihat Malioboro, kita bikin Malioboro di Palembang, atau ke Bandung, hanya sepintas tadi tidak ada kajian, tidak ada studi bagaimana misalnya pariwisata itu bisa, kalau objek pariwisata maksud saya itu objek wisata itu bisa terus berjalan gitu ya, tidak ada studi seperti itu. Kita melihat bahwa biasanya yang disebut pasar, yang disebut lokasi-lokasi seperti itu lahir dari masyarakat, bukan kebanyakan dari gagasan pemerintah. Nah, tetapi pemerintah terkadang yang masyarakat digusur dan dibuat baru, begitu misalnya. Nah, pemerintah hampir tidak menghargai pendapat masyarakat soal itu, pariwisataan itu. Baik. Ya, kedua Cinde ini memang tidak ada lagi, untuk apa lagi ke sana Pak tadi udah habis gitu, cuma ada 4 pilar
Jadi yang disebut cinde seperti dulu ya memang tidak ada lagi gitu. Iya, iya. Gitu. Baik. Nah, inilah saya kira kegagalan di masa periode ini, karena saya katakan tadi bahwa tidak ada pembangunan data itu yang terarah, yang dikaji secara baik, dan jangan-jangan memang pemerintah kota atau saya sebut langsung saja wali kotanya memang tidak di sini membangun. Hati dan pikirannya tempat lain, bukan di Palembang. Meskipun dia dilantik, disumpah di kota Palembang. Baik. Yang dipromosikan tempat lain kok, pariwisata. Seolah diajak gubernur, diajak menteri, tempat kelahirannya bukan di sini. Nah, ini salah satu, bukan satu, ini penyebab yang mendasar sehingga pembangunan kota Palembang tidak berjalan. Kalau kita melihat, menggali lebih, apa penyebabnya itu saya kira. Iya, baik. Tadi halte nggak nyinggung Kak Febri? Banyak yang rusak nih. Iya. Baik, kita ke Kak Wahyu, tapi stop dulu Kak Wahyu ya. Transportasi bukan bukan wilayah kita. Baik, itu menjadi gambaran juga nih Kak Febri ya. Baik, sebentar Kak Wahyu juga Kak Febri, ada Pak Parlindungan yang mau bergabung. Ini jauh ini dari luar kota Palembang. Halo. Halo, assalamualaikum Ibu penyiar. Waalaikumsalam, kenapa? Kagak. Lagi di tel ini. Oh, Tanjung pantes. Lestari, Iya. Pabrik kertas. Iya, lagi di pabrik ya. Silakan Terbesar Pak Parlindungan, ada Kak Febri Alintani juga Kak Wahyu, silakan. Iya, salam hormat saya. Memang saya orang Batak. Ya. Tapi bagi saya Sumatera Selatan ini sangat kaya. Cagar budayanya, budaya. baik alamnya. Yang anehnya kok orang asing yang memugar gitu loh. Kenapa bukan kita gitu? Seperti misalnya ini tempat wisata Siniru Puyang Elang Laut. Nah, kenapa nggak dibuka ini? Di situ masih ada yang belum terbuka. Begitu juga sejarah Puyang Reh Dingding. Dulu sempat ada penyakit di Sungai Musi. Beliau seorang tabib. Bahkan wali-wali dari Jawa pun tidak mampu mengobati manusia yang kena penyakit dari dasar Sungai Musi. Iya. Cuman Reh Dingding seorang tabib. Ini harusnya dipugar. Kemana para pemerintah yang terkait, khususnya untuk cagar budaya, sejarah. Ini kita sangat sedihkan. Kok orang asing dari Jepang sana bisa buka, kita tidak bisa buka? Ada apa? Apakah korupsi atau korupsi anggaran? Itu aja saya harapkan. Mohon dipugar, generasi muda harus tahu siapa Puyang Reh Dingding dan Puyang Elang Laut. Demikian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Febri? Iya, Kak Wahyu stop Iya. dulu sebentar ya Kak Wahyu ya. Iya, nanti Denny. Apa yang dikatakan oleh Pak Parlindungan. Pak Parlindungan, iya. Saya waktu narasumber di sini juga pernah dia Iya, menjelaskan memang ini. dia aktif sekali Kak Febri. Iya. Jadi saya kira dia ingin menjelaskan bahwa sejarah itu bisa diolah menjadi atau legenda semacam itu. Iya. Makam-makam seperti itu bisa dibuat untuk dikemas, dinarasikan menjadi destinasi wisata objek itu. Nah, saya kira kalau pemerintah Kota Palembang dari awal fokus saja terhadap makam misalnya, bagaimana misalnya makam itu dikelola dengan baik, manajemennya seperti apa, narasinya seperti apa, itu cukup berpotensi. Beberapa waktu lalu kita diskusi di makam-makam, makam Aryo Damar, makam di Kawah Tekurep, ya. makam Sabo Kingking, Ki Gede Ing Suro. Kita diskusi setahun kemarin full itu ada 5 objek makam yang kita kunjungi dan diskusi di sana. Di Aryo Damar. Aryo Damar ini kemudian itu dikunjungi banyak orang. Kadang-kadang kalau menurut Kuncen sana ada 1 atau 2 bis. Kenapa Aryo Damar dikunjungi atau Aryo Dila dikunjungi? Karena dia putra Brawijaya 5. Raja terakhir dari Majapahit, dan dia pernah ke Bali. Lalu Wakapolda, saya lupa namanya, kemarin waktu itu sampai membeli tanah gitu. Tanah waktu itu makam Aryo Damar itu di bawah rumah, di Jalan Aryo Damar itu ya. Nah kemudian rumah itu dibeli dan dibebaskan,
Rumah itu dirubuhkan dan kemudian dia menjadi bagian apa namanya dari makam itu. Pada waktu itu ditata gitu. Jadi orang berkunjung bisa dengan nyaman di sana, makamnya bisa. Sayangnya itu tidak dipagar dan kemudian diserahkan ke Pemkot. Masa di Santana itu. Nah di Pemkot sertifikatnya itu nggak jelas lagi di mana siapa yang simpan. Dan kemudian sekarang tempat itu menjadi tempat parkir yang dibeli oleh orang Bali itu. Aryo Damar. Padahal itu potensi sekali menarik wisatawan untuk datang. Karena dia terkait dengan hubungan emosional atau hubungan kezuriatan di mana-mana. Dan belum lagi makam lain, Kawatu Kurup dan lain sebagainya. Dan saya kira betul Pak Perlindungan tadi berpikirnya seperti itu betul. Tapi sekarang kan tidak ditangkap oleh pemerintah kota, mungkin kekurangan referensi atau kekurangan inspirasi, saya tidak tahu. Baik, terima kasih Kak Febri. Kita ke Pak Rehan dulu. Selamat pagi Pak Rehan. Selamat pagi RRI. Iya. Selamat pagi Pak Febri, Pak Wahyu. Pagi. Ya. Jadi saya sudah monitor ya dari tadi pembicaraan bapak-bapak narasumber kedua di studio. Dan kalau kita perhatikan, ya memang Undang-Undang Cagar Budaya itu mudah sebenarnya untuk melaksanakan di lapangan. Kira-kira bangunan atau apa yang 50 tahun ke atas itu sudah bisa kita anggap cagar budaya. Namun masalahnya sekarang terjadi perebutan antara katakanlah yang punya kekuasaan di kota ini atau di provinsi ini gitu kan. Sehingga kita boleh dikatakan itu jadi cagar budaya seperti itu kan. Ya kalau kita perhatikan umpamanya sekitar Jalan Merdeka ya sampai mulai dari setelah pasca pom bensinnya Pak Alek Nurdin itu sampai ke katakan seputaran Talang Semut di sana itu rata-rata bangunan sudah 50 tahun semua itu. Saya yakin sudah lebih dari 50 tahun gitu. Dan bisa katakan cagar budaya. Nah ini terjadi perebutan antara pemiliknya kemudian antara pemerintah gitu ya. Tiba-tiba ada salah satu lokasi tiba-tiba disertifikatkan oleh pemerintah gitu, oleh Kota Palembang dan katakan sudah milik dia. Kita dengar kabar itu akan dirubah jadi apa kita nggak tahu gitu, tapi pokoknya bangunan itu bangunan tua gitu ya, kita sayang sekali. Nah oleh karena itu kita berharap memang kalau memang kita sepakat bahwa Kota Palembang ini darurat cagar budaya, apa salahnya kita rame-rame begitu ya, bukan demo ya, mengajukan satu protes pada pemerintah kota melalui DPR atau melalui apa, bahwa kawasan-kawasan seperti ini harus pertahankan cagar budaya, walaupun itu sudah bersertifikat oleh pemerintah kota dan harus dipatok dengan cagar budaya. Nah karena kita memperhatikan sendiri dalam undang-undang disebutkan katakannya bahwanya kalau kita memang sudah dianggap cagar budaya 1 bulan wali kota wajib atau mengeluarkan itu kuasa cagar budaya gitu kan, wajib itu di situ dikatakan. Tapi karena ini terjadi perebutan barang-barang tua jadi perebutan karena itu menarik bagi investor untuk akan dibuat apa gitu kan. Nah ini bagi pemerintah kota atau pemerintah provinsi ini ya menarik sekali seperti Pasar Cinde itu kan. Nah ini menarik bagi investor gitu dan pemerintah provinsi juga menarik gitu. Jadi jadinya seperti itu kan sekarang sudah terbengkalai. Nah ini salah satu contoh. Oleh karena itu kita harus berani gitu ya, kita harus berani mengajukan satu bentuk aspirasi bersama ya. Siapa yang punya semangat untuk katakan mempertahankan cagar budaya Kota Palembang ini, ayo kita sama-sama kita kumpul, kita buat satu forum gitu kan. Forum itu kita sama-sama berbicara di situ. Nah, terima kasih RRI, sampai jumpa. Terima kasih Pak Rehan di line telepon. Baik, ditahan dulu untuk Pak Wahyu. Jika Pak Febri, ada Mbak siapa nih tadi? Mbak Tasya ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, dengan Tasya di Perum. Iya, saya Tasya dari Perum. Taskia ya? Ya, silakan. Saya Mbak. Saya warga Perum ingin sekali mengharapkan cagar budaya Palembang bisa dilestarikan dan dinikmati warga ini. Seperti harapan saya, Benteng Kota Besar ingin sekali saya masuk ke dalamnya dan menikmatinya. Baik, itu saja. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Ini wakil kaum muda nih. Kak Wahyu, silakan. Mungkin tadi ada tanggapan dari pertanyaan beberapa pendengar sebelumnya, nanti ke Kak Febri lagi nih. Silakan Kak Wahyu. Ya. Mulai dari Kak Anca tadi ya. Iya, Anca Alamsyah, Pak Perlindungan. Kak Prita sudah menjelaskan memang harus ada edukasi pembelajaran terkait dengan Undang-Undang Cagar Budaya ini. Jadi masyarakat tuh hampir tidak mengetahui ketika dia mempunyai barang mau diapakan
kayak gitu. Takutnya apa? Kalau saya belajar dari penelitian-penelitian saya di lapangan, memang mereka ketakutan ya takut diambil pemerintah, padahal tidak seperti itu. Karena setiap orang bisa mendaftarkan di sistem registrasi nasional, kan dia online seperti itu. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa karena Balai Arkeologi sudah tidak berada di Palembang lagi, jadi kita sudah punya Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 6 wilayah 6 Sumatera Selatan. Jadi dia ini yang mengurusi nanti tentang pelestarian, baik itu cagar budaya maupun objek non cagar budaya, benda maupun tak benda, maksudnya seperti itu. Jadi ini kalau dulu kita masuk di ranahnya BPCB Jambi, kalau sekarang udah di BPK wilayah 6. Itu gabungan antara BPCB dengan BPNST yang Padang itu. Jadi di merger jadi satu. Dan terhitung mungkin tahun ini sudah bisa bergerak gitu. Nah, terus Pak Alam Sah terkait Cinde. Ya sebenarnya Cinde ini pembelajaran sebenarnya bagi kita. Jadi memang ketika ditetapkan beberapa hari kemudian dihancurkan seperti itu, yang saya dengar dan saya lihat di lapangan seperti itu. Nah, ini jangan sampai ada cinde-cinde lain, maksudnya seperti itu. Misal ya kayak Kramat Jaya, kayak nanti tahu Ampera digituin juga, tahu dirubuhin, entah nanti seperti apa. Jangan sampai seperti itu. Nah, kita harus belajar banyak dari kasus-kasus yang sudah terjadi ini. Jadi marilah kita duduk bersama barengan, apa yang harus kita kerjakan sekarang, apa yang harus kita tonjolkan, yang harus darurat, istilahnya yang harus dipentingkan lebih dahulu yang mana. Makanya saya dulu pernah memberitahu ke Dinas Kebudayaan Kota, sebaiknya yang perlu dicepatkan adalah yang ada di sekitar ini. Misal gedung SMB 2 itu kan belum tuh, sampingnya itu Ampera, kampung seberang sana Kapiten, ini wilayah-wilayah yang ini yang dulu dekat, nih, yang dekat, yang di dekat mata yang bisa kita lihat secara langsung. Baru nanti yang lain. Seperti itu. Makanya saya berharap nanti siapapun yang menjadi TACB paling tidak ada progresnya ketika dalam 1 tahun dia bisa menetapkan sekitar 5 atau 10. Kan udah lumayan tuh, mereka kan bertugas 3-5 tahun tuh, 3 tahun kalau nggak salah dalam sertifikasi. Jadi paling nggak ada 30 yang sudah mereka ini. Tapi itu betul-betulnya sekarang siapkah pemerintah kota ya setelah mereka dinyatakan jadi cagar budaya kota, nah itu kan perlu pendanaan ekstra. Nah terus terkait dengan Pak perlindungan detail ya, ini terkait Puyang-Puyang ini kan Gunung Megang ya kecamatannya ini Kabupaten Muara Enim ya, memang ya nanti itu akan diakomodir oleh teman-teman dari BPK wilayah 6 karena ada yang tak bendanya itu. Kayak ini kan cerita, memang saya banyak menemukan cerita-cerita ini Puyang apa, memang agak kalau orang-orang pemilik naskah terutama itu dia kuat karena misalnya ada satu contoh di daerah penelitian saya di 2021 itu daerah Darmo Tanjung Enim. Nah itu mereka punya naskah, mereka punya kuburannya juga, jadi match itu seperti itu. Nah terus nanti Pak Perlindungan bisa koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim untuk lebih menekannya. Terus Pak Rehan terkait yaitu pendaftaran tadi ya, dari awal ya seperti itu. Kita semua bisa mendaftarkan apapun yang harus kita daftarkan aja, nanti terkait dia terverifikasi atau tidak itu urusan tim verifikator. Jadi tahapannya itu ada tim pendata. Jadi di data nih, ketika mereka meregistrasi, tim mendata. Setelah dia mendata diberikan ke verifikator. Nah, verifikator nih kayak saya kemarin verifikator, kalau nggak lengkap saya nggak mau. Misalnya ada satu nisan misalnya, ini mau dijadikan cagar budaya. Ini kuburan siapa? Kita kan tidak tahu. Makanya saya selalu bilang kayak itu. Lebih baik yang diangkat adalah komplek pemakamannya, bukan per satu. Ya. Kalau komplek pemakamannya ya siapapun yang dikuburkan di situ, juriat A atau juriat B, ya monggo silakan seperti itu. Jadi komplek pemakaman itu lebih baik. Iya. Tadi masuk usia gimana Kak Wahyu tadi Pak? Ya 50 tahun. 50 tahun. Itu kan kalau di undang-undangnya sudah jelas tuh, udah 50 jelas, tahun ya? seperti itu. Terus
batas ya bagaimana ya BKB ini kan ya memang di satu sisi ini punya militer juga punya ini. Saya rasa nanti intinya ada koordinasi aja sebenarnya. Koordinasi kita dengan teman-teman di TNI misalnya maunya seperti apa, bisa nggak dibuka sebagian misalnya seperti itu. Jangan mengganggu misalnya yang urusan administrasi ke dalam misalnya. Kayak misalnya kalau satu kasus misalnya yang di Beteng Marburg yang di Bengkulu ya, itu kan punya korem dulu. Nah itu kan ditukar guling akhirnya. Korem dipindahkan, terus itu dijadikan tempat aset wisata. Mungkin itu bisa. Tinggal sekarang koordinasi aja sih. Koordinasi misalnya setingkap ini atau lebih tinggi lagi setingkat menteri antar Menhan dan menteri-menteri pendidikan kebudayaan, mungkin seperti itu. Baik, Kak Febri, tadi Pak Rehan menyinggung masalah mari kita bersama-sama. Nah ini menyuarakan ke tingkat yang lebih tinggi. Ini gimana Kak Febri menanggapi? Saya mengundang Rehan untuk nanti datang hari. Dia memang pemerhati RRI. Hari Jumat kita aksi jam 9 di gedung DPRD Kota Palembang. Memang sudah jalan ya? Pak Raihan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita buat forum, nah ini sudah ada namanya Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya. Iya, jadi Pak Rehan monitor ya sekarang. Isu yang diundang kita langsung oleh Kak angkat Febri. adalah Palembang Darurat Cagar Budaya. Cagar Budaya. Nah, ini salah satu upaya kita untuk agar pemerintah kota peduli terhadap itu, lebih kuat komitmennya terhadap pelestarian cagar budaya. Iya. Saya kira itu. Jadi yang tadi untuk sepanjang jalan mereka itu, ya kawasan itu memang misalnya kawasan Talang Semut, gitu ya. Semut. Ya. Itu Kemudian sudah masuk kawasan usia. Skana, gitu. Dulu ada penetapan Skana Kerihin nggak jalan juga. Iya. Skana Kerihin Harnojoyo juga. Jadi buat komitmen tapi dia sendiri yang melanggar gitu. Baik, mudah-mudahan ke depan tidak lagi seperti itu ya Kak Febri. Kita Lalu harapkan seperti itu. BKB apa? BKB kita sudah kemarin sudah datang, ada 2 orang peneliti juga dari JIN kemarin dari Menhan gitu ya. Dan melihat BKB dalam perspektif defense heritage gitu ya, atau cagar budaya yang berbasis pertahanan. Dan kemudian orang wawancara sama wali kota Harnojoyo, apa dibilang Harnojoyo, kita nanti nunggu investor gitu. Ya tidak selesai nunggu investor. Saya kira ya koordinasi itu, sementara koordinasi yang disebutkan oleh Wahyu tidak jalan juga. Jadi saya kira melihat memang hari ini kedaruratan itu kena terkait dengan kebijakan yang memang tidak ada sama sekali terhadap cagar budaya. Baik. Nanti seandainya ada pertemuan lagi ketika DPR, mungkin tidak ada kata lagi darurat ya Kak Febri ya. Nanti aku sudah mulai. Tidak harus. Jadi darurat itu kita ingin ada keputusan. Ada keputusan penetapan. Harus, betul. Palembang darurat cagar budaya sehingga semua kebijakan itu bisa diperbaiki. Harapannya ke depan. Termasuk pembentukan TACB, termasuk pembentukan polisi khusus yang dimandatkan juga oleh undang-undang. Itu ada polisi khusus. Cagar budaya. Nah ini kan karena tidak ada tindakan itu. Misalnya balai pertemuan menjadi hancur itu kan ada tindakan. Iya, ada penjarahan disebut seperti tindakan itu. pelindungan dalam undang-undang itu adalah penyelamatan juga, pembuatan. Jadi pelestarian itu ada pelindungan, ada pengembangan, dan terakhir pemanfaatan. Nah 3 hal ini yang harus mereka kerjakan. Jadi kalau cuma membentuk TACB tapi tidak pernah diawasi misalnya, lalu TACB berlalu begitu saja, tidak ada hasil, masih diam juga, ya artinya dia itu entah kemana ketika menekan itu, komitmennya itu seperti apa. Jadi tidak di sana. Kan itu menurut saya hati dan pikiran pemegang kebijakan, termasuk wali kota ini. Saya terus terang menyalahkan wali kota sekarang ini. Dan menurut saya wali kota yang merusak cagar budaya sebenarnya ini. Baik. Wali kota sekarang. Baik, Kak Tri, Pak Febri, ini kita sudah mendekati pukul 9. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup kepada Kak Wahyu dulu, nanti langsung ke Kak Febri Alintani. Silakan Pak Wahyu. Berkata sebagai penutup dialog kita Palembang Darurat Cagar Budaya. Oke, siap. Jadi saya cuman bisa menghimbau ketika nanti cagar budaya, jadi setiap masyarakat yang punya barang, yang punya rumah, ya monggo aja direknas dulu, dimasukkan situ. Nanti ada tim verifikasi yang menyatakan ini layak atau tidak layak menjadi cagar budaya, seperti itu. Jadi di ODCB kan objek diduga cagar budaya. Nah, kedepannya marilah kita sama-sama. Jadi ini
anggap kalau saya karena memang ini saya pikir kita harus dari nol lagi menata kota Palembang yang sudah bagus dulunya seperti itu dengan kemegahan Sriwijaya di zamannya kerajaan Palembang lalu diteruskan oleh Kesultanan Palembang juga. Ini udah tuanya udah tua sekali kayak gitu. Ya makanya ya udahlah duduk bersama, koordinasikan apa yang perlu kita koordinasikan seperti itu. Jadi maju bersama. Semoga nanti TACB pun ya seperti itu. Harus didukung. TACB itu tidak sekedar hanya SK doang, tetapi harus didukung dengan apa? Misalnya nanti ketika sudah menjadi cagar budaya ya paling enggak harus ada orang yang menjadi juru pelihara di situ. Itu dianggarkan. Oleh yang seperti itu kan pihak-pihaknya udah ngerti lah sendiri seperti apa. Siapa yang mungkin itu. Ya. Kak Febri, silahkan sebagai penutup pagi hari ini. Ya. Jadi terkait tadi dengan apa tindakan kita untuk darurat cagar budaya, tentu ke depan sesuai dengan mandat undang-undang kita harus patuhi undang-undang itu. Pertama saya kira untuk TACB Wahyu, jadi kita mungkin kemarin kami mengusulkan agar provinsi dan itu katanya sudah direncanakan juga. Itu setiap kabupaten kota seharusnya memang ada TACB. Dan bagaimana caranya? Kalau kemarin workshopnya di Jakarta, mungkin kita bisa mengundang tenaga saja. Jadi workshopnya di Sumsel dan dianggarkan di pemerintah provinsi dan juga kabupaten juga menganggarkan sehingga mengirimnya tidak ke Jakarta, biayanya tidak terlalu besar. Sehingga bagaimana kebutuhan dari TACB itu ada. Yang kedua juga kita mengusulkan adanya badan pengelola cagar budaya. Dan ketiga tadi polisi khusus tadi, sehingga dia bisa betul-betul mengawasi, berjalan bekerja. Nah, karena itu ujung dari Palembang Darurat Cagar Budaya ini kita ingin agar kebijakan itu berpihak betul-betul kepada pelestarian cagar budaya. Amin, insya Allah semuanya akan terwujud ya Kak Febri. Tambahkan sedikit Mbak, boleh? Boleh. Kalau untuk badannya itu ada Balai Pelestarian Kebudayaan. Nanti polisi khususnya ada di sana. Ada ya? Ada. Biasanya ada tuh. Belajar dari BPCB Jambi suka ada pasti. Baik, ya. Dari sana. Iya, dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Iya. Terima kasih Pak Wahyu juga Kak Febri. Insya Allah semuanya akan berjalan baik dan lancar. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Febri. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan itulah dialog kita hari ini bersama dua narasumber kita di Dialog Palembang pagi ini dengan topik kita adalah Palembang Darurat Cagar Budaya. Bersama dua narasumber kita tadi ada Dr. Wahyu Rizky Arifani SSMM dari Kepala Kantor Arkeolog Sumatera Selatan BRIN. Juga bersama Kak Febri Alintani, Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya. Semoga informasi dan dialog ini bermanfaat buat kita, menggugah kita untuk semakin mencintai cagar budaya yang ada di kota Palembang kita cintai. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.